Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di episode eh, merawat marketplace Facebook. Nah ini penting, kenapa? Karena khawatir kalau kita dibiarkan Facebook atau marketplace tidak kita kontrol, nanti bahaya juga. Karena ada beberapa hal yang membahayakan marketplace Facebook kita kalau tidak dirawat. Ya, yang pertama kita cek profil, kemudian yang kedua kontrol iklan kita yang merah. Nah, ini kenapa harus dikontrol? Ini yang tadi saya maksud. Kalau ada iklan kita yang merah, kemudian kita biarkan, ini berbahaya untuk marketplace Facebook yang kemungkinan besar itu akan mengakibatkan marketplace kita di-banned oleh Facebook. Nah, yang ketiga memperbaharui iklan dan yang keempat menawarkan ulang iklan. Nah, baik, tidak perlu lama-lama, mari kita lanjut bagaimana caranya merawat marketplace Facebook ini. Nah, baik kawan-kawan, kita lanjut di part selanjutnya. Kita akan membahas masih dengan marketplace Facebook, bagaimana kita mengontrol iklan kita di marketplace Facebook. Nah, yang pertama kita masuk ke Facebook yang sudah kita buat iklan ya. Nah, ini contoh Facebook saya. Nih di sini ada bisa di atas ini ada gambar marketplace, bisa juga di garis 3 sebelah kanan kita klik. Nah, di sini ada tulisan marketplace bebas. Tapi kadang-kadang tiap Facebook itu ada yang bisa otomatis ada di atas atau tidak ada. Nah, kalau tidak ada bisa kita klik di kanan pojok atas. Nah, kemudian akan muncul tulisan marketplace, kita masuk. Nah, kita masuk ke profil Facebook. Profil Facebook ini, profil marketplace ini untuk mengontrol jualan kita. Nah, sebetulnya caranya sudah sedikit disampaikan di part 1. Nah, kita masuk saja langsung. Ini profil gambar orang di atas. Nah, kita masuk. Oh iya, saya lupa di part 1 ini untuk lokasi. Nah, di sini kan ada tulisan kotak masuk lokasi ukuran Anda. Nah, ukuran Anda ini khusus untuk kita jualan baju ya. Nah, untuk lokasi saya lupa. Nah, khusus yang pertama kali ini ada pilihan radius. Radius itu ada saran radius ini. Kalau saran radiusnya sekitar 100 km lah. Nah, kita pilih radius khusus dan nah ini garis ini kita geser dimaksimalkan di 200 km. Jadi maksudnya ketika misal contoh ini kita masang iklan di Bandung, iklan kita itu akan terlihat di radius 200 km. Nah, ini yang lingkaran biru ini yaitu batas radius. Nah, ketika masang iklan kita di Bandung ini iklan kita akan terlihat di Jakarta, di Cianjur, di sekitar Jawa Barat. Nah, setelah radius kita ini ubah dengan maksimal 200 km, kemudian kita terapkan. Di part 1 saya lupa jadi terlewat. Nah, ini ada beberapa menu ya di marketplace Facebook ini bisa kita lihat. Ini ada penawaran Anda. Ini penawaran Anda sudah kita masuk kemarin ketika kita memulai iklan. Untuk banyak iklan masuk ke penawaran Anda. Nah, ini iklan kita. Nah, ini contoh iklan saya sudah banyak sekali. Nah, kemudian di bawahnya ada insight. Insight ini yaitu bisa kita lihat di situ ada gambar mata ya, gambar mata 6.410 klik tawaran. Artinya ini dalam 7 hari terakhir kita memasang iklan itu yang melihat iklan kita sekitar 6.410. Berarti iklan kita ini sudah dilihat oleh sekitar 6.000 orang lebih dalam 1 minggu. Nah, kemudian yang di bawahnya ada penawaran tersimpan. Ini bisa saja ada orang yang sudah lihat tapi kemudian
minat, hanya saja ada permasalahan keuangan yang belum sampai terhadap harga, misalnya dia simpan dulu supaya nanti dilihat lagi. Nah, kemudian di bawah yang ketiga itu ada penawaran yang dibagikan. Ini adalah salah satu konsumen yang melihat penawaran kita, kemudian penawaran kita itu dibagikan. Dan yang di bawahnya ada profil pelapak mengikuti. Jadi ada orang yang mengikuti profil kita di marketplace. Nah ini. Nah kemudian kita ini masuk ke penawaran. Nah kita tiap hari harus ngecek di penawaran karena khawatir di iklan kita itu ada yang tanda merah. Kalau ada yang tanda merah harus segera dihapus. Contohnya seperti apa bisa dilihat sekilas dari part 1 yang pernah saya upload, nanti saya perlihatkan videonya. Nah, seperti itu harus segera dihapus. Kemudian, nah ini ada tindakan cepat. Nah, tindakan cepat ini yang pertama itu ada hapus dan tawarkan ulang, kemudian perbaharui dan tawarkan ulang. Nah, maksud dari menu ini yaitu ketika hapus dan tawarkan ulang, coba kita masuk. Oh, tidak ada. Nah, hapus dan tawarkan ulang ini yaitu iklan kita yang sudah 1 bulan itu harus dihapus dan ditawarkan ulang supaya iklan kita itu kembali di atas. Karena seperti yang sudah disampaikan di part 1, kenapa kita harus memasang iklan tiap hari? Karena iklan kita itu akan tertumpuk oleh iklan orang lain. Jadi ketika hari ini misal kita memasang iklan posisi di atas, nah malam itu atau besok itu akan tertumpuk oleh iklan orang lain. Makanya besoknya kita harus memasang iklan lagi, besoknya lagi memasang iklan lagi, dan memasang iklan lagi. Nah setelah seminggu ini di bawah ada memperbarui. Kita klik memperbarui, kemudian nah ini muncul. Nah ini iklan yang sudah seminggu. Ini wajib diperbaharui supaya iklan kita ini ada di atas. Iklan kita itu yang sudah tertumpuk oleh iklan yang lain kembali di atas setelah kita perbaharui. Nah ini wajib kita lakukan tiap hari, kita cek kalau ada segera perbaharui, kalau ada segera perbaharui. Nah kalau tidak ada berarti iklan kita belum mencapai 1 minggu atau sudah habis. Nah makanya saya sarankan kenapa tiap hari kita memasang iklan, misal 150 nih. Hari ini kita 150, besok 150. Nah ketika seminggu kemudian itu iklan kita itu sudah tertumpuk di bawah, kemudian perbaharui. Perbaharui iklan seminggu kemudian itu berarti yang kita pasang hari ini. Berarti ada sekitar 150 iklan yang kita perbaharui. Nah besoknya pasti muncul memperbaharui lagi iklan yang besok kita pasang. Nah kalau kita terus memperbarui dan memasang iklan, 2 minggu kemudian kalau 150 kita pasang iklan, kemudian ditambah lagi memperbarui 150 iklan, berarti 2 minggu kemudian kita akan punya 300 iklan untuk memperbaharui. Ditambah lagi kita memasang iklan 150, berarti setiap harinya kita punya iklan sekitar 450. Nah, kenapa saya sarankan sebulan pertama itu bagusnya idealnya begini. Jadi seminggu pertama kita masang iklan dimaksimalkan di angka 300. Seminggu pertama ketika kita mencoba memasang iklan. Nah setelah 7 hari atau setelah 1 minggu baru kita turunkan 150. Nah ini supaya iklan kita ini semakin banyak, karena rumusnya kan semakin banyak itu closing juga akan semakin banyak. Nah bayangkan saja dalam 1 bulan, ini misal contoh kita memasang 150 saja. Tadi rumusnya minggu sekarang 150, minggu selanjutnya 150 lagi ditambah memperbarui 150, berarti sudah punya 300 iklan.
Minggu ketiganya memperbaharui 300 iklan ditambah 150 iklan kita, berarti punya 450. Nah, besoknya minggu berikutnya dalam satu hari kita akan mempunyai iklan sekitar 600 iklan. Nah, ini kenapa kita harus terus iklan. Bayangkan kalau kita punya 600 iklan dalam satu hari, berarti iklan kita akan banyak yang lihat dan peluang untuk closing itu juga semakin banyak. Nah, ini yang wajib kita ketahui di marketplace ini. Jadi kenapa tadi sebelumnya kita sarannya 150 iklan tiap hari minimal, itu supaya iklan kita itu semakin banyak. Demikian yang saya sampaikan di part kedua, dan nanti kita akan bertemu lagi di part selanjutnya. Dan kita tetap semangat supaya berjualan kita semakin banyak closing dan semakin menghasilkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.